Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah kita hari ini bisa bermuajahah, bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semua jamaah dimanapun berada sehat walafiat. Allah Ta'ala berikan keberkahan dunia akhirat. Nah, pada kesempatan kali ini saya kepingin menjelaskan tentang keutamaan zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seluruh ibadah kepada Allah Ta'ala, seluruh ibadah yang kita lakukan semuanya dalam rangka untuk mengingat Allah Ta'ala. Kalau orang selalu zikir atau ingat sama Allah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah setiap harinya, setiap saatnya yang akan dilakukan adalah kebaikan demi kebaikan. Dan dia akan menjauhkan diri dari maksiat-maksiat kepada Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun." Wallahu alam bimuradi. Fadkuruni adkurkum, ingatlah kalian kepadaku maka aku akan ingat kepadaku, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan janganlah ingkar. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, zikir ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Karena itu tadi, kalau orang senantiasa ingat sama Allah Ta'ala, maka dia tidak akan melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Ta'ala. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang riwayat ini, tentang keutamaan zikir yang hebat, di mana ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, Al-Hakim dalam Sahihnya, dan Imam Al-Baihaqi. Juga Imam Hakim menyebut hadis ini sebagai hadis sahih. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini Rasulullah SAW bersabda, ini diriwayatkan oleh diriwayatkan dari Abu Darda ini. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairil lakum min infaqidz zahabi wal waraqati waraqi wa khairil lakum min talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Qalu bala qala zikrullah. Nah, ini dari Abu Darda alaihissalam, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat baginda Nabi, di mana Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian suatu amalan yang paling baik dan paling suci di sisi Tuhanmu, dan yang paling menaikkan derajatmu, dan lebih baik bagimu daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik bagimu daripada berjuang melawan musuh.
melawan musuh, kamu membunuh musuhmu atau musuh membunuhmu? Jawab para sahabat, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, yaitu amalan itu adalah zikrullah. Para jamaah dari hadis baginda Nabi ini, betapa tinggi derajat orang yang zikir kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Seluruh rangkaian ibadah dari mulai sholat, mulai zakat, mulai haji, berinfak, ibadah-ibadah yang kita lakukan, hakikatnya semua dalam rangka ingat sama Allah, bahwa ini kewajiban dari Allah, ini tugas dari Allah. Kalau kita mau maksiat, ingat sama Allah. Kalau kita kemudian mau melakukan kedoliman, ingat sama Allah. Jadi kedudukan zikir ini sangat luar biasa. Bahkan kedudukan zikir ini lebih baik daripada menginfakkan emas dan perak, dan lebih baik daripada berjuang melawan musuh. Begitu besarnya menginfakkan emas dan perak. Emas, wow. Menginfakkan emas, perak, dan kita lebih, kedudukan zikir lebih besar daripada jihad ketika melawan musuh. Para jamaah, kalau ditelaah, kita menjadi orang-orang yang benar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kita ingat sama Allah, selalu ingat sama Allah. Kalau orang sudah selalu ingat sama Allah, insya Allah di dalam kehidupan sehari-harinya dia akan hati-hati. Dalam kehidupan seharinya dia akan ketika melakukan ibadah, sholat dengan penuh kesemangatan. Karena apa? Dalam rangkaian ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, sampai di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wallahu a'lam bimuradi, hanya mengingat Allah hati akan tenang. Kalau orang sudah ingat sama Allah, dia mau senang, mau susah, tidak menggoyahkan ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Ketika dia kemudian mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur kepada Allah. Dia tidak lupa membagi kepada sesama. Oh, ini harta titipan Allah. Oh, ini harta ini dari Allah. Ada hak zakatnya, ada hak fakir miskin, ada hak keluarganya. Kemudian ada yang harus dikeluarkan. Kemudian dengan hartanya dia bisa bersedekah. Karena ingat sama Allah, bersedekah. Pun sebaliknya, ketika kemudian dia dalam keadaan yang tidak menyenangkan, mendapatkan musibah, maka ketika dia ingat sama Allah, oh semuanya yang ada atau kemudian yang terjadi sama setiap manusia itu sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga ketika ada kesusahan, kesedihan, karena dia ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Harta yang kita miliki dari Allah, semuanya kedudukan dari Allah. Maka kemudian ketika kemudian ada musibah atau ketidaksenangan, orang-orang yang senantiasa ingat sama Allah akan senantiasa menyingkapi dan tidak terpengaruh dalam rangkaian hubungannya dia sama Allah Ta'ala. Dia tetap ibadah kepada Allah. Justru
dia makin lama makin dekat sama Allah Ta'ala. Oleh karena itu para jamaah dirahmati Allah Ta'ala, di kesempatan kali ini saya mengajak para jamaah, wahai para jamaah, ingatlah sama Allah, jadikan Allah Rasul bagian terbesar dalam hidupmu. Kenapa? Itu merupakan benteng yang sangat hebat, benteng yang sangat kokoh untuk kita menghindarkan diri dari maksiat-maksiat kepada Allah, maksiat-maksiat kepada sesama manusia. Kenapa? Bahwa setiap perbuatan kita pasti akan dibalas oleh Allah. Ketika kemudian kita melakukan kebaikan, oh ini pahala ini untuk saya, dan akan diberikan pahala oleh Allah, diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kedudukan zikir yang sangat hebat, maka dari hadis yang ini dari Abu Darda, ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Dunya, dan kemudian Al-Hakim dalam Sahihnya, dan Imam Baihaqi juga, Imam Hakim menyebut hadis ini menjadi sahih. Jadi dari keterangan sabda baginda Nabi ini, ingat sama Allah, zikir kepada Allah, lebih besar pahalanya daripada kita menginfakkan emas perak, lebih besar daripada kita berjihad di jalan Allah, kita membunuh musuh atau musuh membunuh kita. Kedudukan zikir yang sangat tinggi para jamaah. Maka ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikan aurat-aurat untuk jadikanlah diri kita mempunyai rutinan wirid-wirid yang dalam rangka supaya kita tidak lepas dari Allah, supaya kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui sholat, kita ingat sama Allah. Melalui zakat, kita ingat sama Allah. Haji, ingat sama Allah. Puasa, dalam rangkaian ingat sama Allah. Bersedekah dalam perintah Allah. Maka para jamaah, begitu besarnya fadilah zikir, jangan pernah lepas kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan wirid atau kemudian kita mempunyai istiqomah, mau apa itu, subhanallah, la ilaha illallah, yang istiqomah, sehingga kita tidak lepas dari Allah dan kita tidak lepas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini tentang zikir, besarnya keutamaan daripada kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.